APBD yang realistis mencerminkan perencanaan yang hati-hati, terukur dan bertanggung jawab, tidak hanya menjanjikan angka-angka besar, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dapat direalisasikan untuk kepentingan Karawang Badung. Dengan pendapatan realistis, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskal, menghindari defisit yang berlebihan, serta menjamin keberlanjutan program prioritas tanpa membebani keuangan daerah di masa mendatang. Lebih dari sekedar persoalan teknis anggaran, APBD yang realistis juga merupakan wujud integritas dan akuntabilitas politik pemerintah daerah terhadap Karawang Badung. Ketetapan dalam menegakkan target, pendapatan dan belanja menunjukkan kemauan manajerial, serta kejujuran fiskal dalam mengelola uang rakyat. APBD yang disusun secara realistis menjadi landasan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena rakyat melihat bahwa setiap kebijakan anggaran berpijak pada kemauan nyata, bukan pada optimisme yang tidak. Fraksi Golkar dorong realisme fiskal dan diversifikasi ekonomi dalam APBD Badung 2026. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah Ranperda strategis dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 4 November 2025. Ranperda tersebut meliputi rancangan APBD Badung tahun anggaran 2026 dan Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal. Pandangan umum yang dibacakan anggota DPRD Badung Ibu Tusika Adiputra SH itu menyoroti sejumlah hal penting terkait desain fiskal daerah serta kebijakan investasi jangka panjang. Dalam paparannya, fraksi Golkar menilai adanya ketidakselarasan antara kenaikan pagu pendapatan daerah dengan tren penurunan rasio realisasi. Berdasarkan data portal SIKD Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan Badung dari 89,98% di 2023 merosot menjadi 75,92% pada 2024 dan hanya 63,24% pada 2025 hingga Oktober. Target 12,38 triliun untuk tahun 2026 berpotensi deviasi jika tidak diikuti dengan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Struktur pendapatan Kabupaten Badung masih didominasi oleh pendapatan asli daerah atau BAD, khususnya dari pajak hotel, restoran, dan hiburan. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pasca pandemi. Pihaknya menegaskan pentingnya kebijakan realisme fiskal dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik pada tata kelola keuangan daerah. Ditambahkan bahwa ketergantungan Badung pada pendapatan asli daerah PAD dari sektor pariwisata sangat rentan terhadap guncangan ekonomi eksternal. Untuk itu, fraksi Golkar mendorong diversifikasi sumber pendapatan. Terkait kebijakan pinjaman daerah sebesar 1,38 triliun rupiah yang tertuang dalam struktur APBD 2026, fraksi Golkar memberikan apresiasi dan menyebutnya sebagai langkah visioner pemerintah Badung dalam mempercepat pembangunan. Pinjaman daerah ini bukanlah beban, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang, karena dana yang diperoleh akan digunakan untuk membangun infrastruktur publik yang langsung meningkat produktivitas masyarakat serta memperkuat daya saing daerah. Langkah ini menegaskan bahwa pemerintah Badung tidak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan Badung yang lebih maju, mandiri, dan berkeadilan. Fraksi Golkar menekankan perlunya menjaga rasio utang pada level aman dan memastikan pembangunan infrastruktur yang dibiayai memberikan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Belanja daerah Badung sebesar 13,29 triliun rupiah pada tahun 2026 menurut fraksi Golkar harus berlandaskan prinsip efisiensi dan kehati-hatian. Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas utama. Fraksi Beringin juga mengingatkan pemerintah soal belanja transfer ke desa mencapai 2,17 triliun rupiah. Dana tersebut harus dikelola secara proporsional berdasarkan kontribusi wilayah dan bukan sekedar pemerataan. Menyangkut Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal, Golkar mengapresiasi gagasan pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi. Namun Partai Berlambang Pohon Beringin itu menegaskan agar kebijakan ini tidak hanya berpihak pada sektor pariwisata. Dan tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal Kabupaten Badung perlu disusun juga dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan.
Pemberian insentif sebaiknya tidak hanya berorientasi pada nilai investasi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap rancangan tata ruang wilayah RT RW dan rancangan detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Bandung. Hal ini penting agar kegiatan investasi tidak menimbulkan alih fungsi lahan yang berlebihan, terutama di kawasan lindung, lahan pertanian produktif, dan wilayah resapan air yang berperan vital bagi ekosistem dan pariwisata. Fraksi Golkar juga mendorong adanya transparansi, keterlibatan publik, dan pengetatan syarat lingkungan berdasarkan tata ruang sebagai landasan pemberian insentif. Tanpa pengaturan yang jelas, insentif berpotensi memperdalam ketimpangan dan menggerus ruang ekologis yang menjadi penopang utama pariwisata Badung. Atas keseluruhan arahan kebijakan yang disampaikan, fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menerima Ranperda APBD Badung tahun anggaran 2026 dan Ranperda insentif penanaman modal dengan sejumlah catatan dan penyempurnaan teknis, serta menunggu proses penyelarasan di tingkat Provinsi Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.